bahas apa-apa saja yang kira-kira paling umum akan kita jumpai dan itu perlu analisis statistik. Dan kalian perlu pahami, kalau saya katakan sekitar 90%-an lah ya, 90%-an dari tugas akhir yang nanti kalian buat, misalnya dari 10 orang, 9 pasti menggunakan analisis statistik. Analisis statistik yang benar-benar hitung-hitungan ya, kuantitatif. Ada juga yang bisa melakukan penelitian, analisisnya hanya deskriptif saja ada, tetapi itu jarang dan biasanya perlu data yang perlu banyak sekali misalnya gitu. Dan itu biasanya kurang agak sulit untuk diakui karena kalau kita bicara ilmiah, maka disitulah statistik itu diperlukan. Oke, pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara pendugaan dari selang kepercayaan. Nah, mungkin pasti asing. Dari judulnya aja udah asing, tapi kita bahas satu persatu. Nah, untuk silabusnya ini nanti saya berikan juga di learning. Jadi materi kita simpel-simpel saja, pendugaan selang kepercayaan, pengujian hipotesis 2 contoh, analisis diagram, ujian parametrik, regresi, dan korelasi. Ya. Nah, ini umumnya yang sepengetahuan saya, yang saya tahu, umumnya ini yang akan mungkin hari-hari kalian temui nanti kalau udah nanti melaksanakan tugas akhir atau di nantinya misalnya kalian bekerja di dinas misalnya kan, atau di perusahaan misalnya, atau di NGO misalnya kan, perlu analisis statistik yang dasar-dasar terkait dengan kelautan, terkait dengan perikanan. Nah, ini dan di perikanan pun tidak semuanya diberikan karena nanti ada rancangan lengkap, kelompok dan sebagainya, tapi yang adalah sedikit-sedikit, tapi lebih fokus ke bagaimana di bidang kelautan itu kalian menggunakan statistik. Nah, inilah dia. Dan untuk referensi buku ada 3 yang saya gunakan. Ada Kusnandar, ini benar-benar statistik secara umum. Kemudian Trisno Hadi, juga statistik secara umum. Dan juga ada Nurehi DA, statistik memang dasar di bidang perikanan dan kelautan. Nah, tujuan dari perkuliahan kita hari ini adalah yang pertama, bagaimana kalian bisa melakukan pendugaan selang kepercayaan untuk rata-rata populasi. Kemudian yang kedua, melakukan pendugaan selang kepercayaan untuk proporsi dari populasi. Jadi yang pertama rata-rata populasi, yang kedua adalah proporsi populasi. Nanti nggak usah pusing dulu, nanti kita bahas satu-satu. Nah, kemudian yang ketiga nih lebih mudah. Harusnya udah paham dari judulnya aja. Jadi menentukan ukuran sampel yang diperlukan. Jadi kalau kalian melakukan penelitian, misalnya untuk mendata, misalnya kan, untuk mendata di Kabupaten Kayong, misalnya penelitiannya di Kabupaten Kayong, misalnya kan, hutan mangrove atau inventarisasi atau misalkan analisis vegetasi, misalnya kan, analisis tutupan lamun, misalnya kan, atau analisis tutupan karang, misalnya kan. Nah, di Kabupaten Kayong, nah, apakah kalian akan mengambil seluruh pesisir Kabupaten Kayong untuk melakukan itu, misalnya kan? Nah, jawabannya tidak. Jadi bagaimana kalian menggunakan suatu pendekatan statistik untuk mengukur seberapa sih yang mewakili, representatif. Kalian mengambil itu tidak semuanya, perwakilan saja, tetapi secara statistik itu sudah mencukupi dan mewakili, serta atau dalam istilahnya itu representatif terhadap keseluruhan populasi. Dalam hal ini misalnya keseluruhan dari yang mau kita kaji, misalnya di Kabupaten Kayong Utara. Nah, kita bahas ini ya, konsep-konsepnya dulu. Pertama kalian harus paham tentang statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini yaitu penarikan kesimpulan terhadap karakteristik tertentu dari suatu populasi berdasarkan informasi dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, jadi intinya adalah ada sampel ini merupakan bagian kecil dari populasi. Misalnya
seperti saya contohkan tadi, misalnya kalau populasinya adalah Kabupaten Kayong Utara, misalnya kan, maka sampel representatifnya adalah misalnya di beberapa kecamatan saja, misalnya. Atau misalnya di di Pulau Karimata, misalnya kan, populasi besarnya di Pulau Karimata, maka kita mengambil sampel itu di beberapa titik pulaunya saja, misalnya. Atau misalnya ikan, misalnya kalian mau ikan pelagis, inventarisasi atau istilahnya estimasi berapa jumlah ikan tangkap atau ikan pelagis yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah, maka kalian tidak perlu mengambil keseluruhan mengambil keseluruhan yang ada ikan pelagisnya di situ, benar-benar diambil seluruhnya, diangkat ke darat terus dihitung, tidak perlu itu, tapi hanya mengambil sampelnya saja, dan sampelnya itu bagian dari suatu populasi itu kita tarik kesimpulan terhadap karakteristik populasi secara keseluruhan dari hanya mengambil sampelnya saja, gitu kan. Nah, statistik inferensial ini, kalau kesempatan nanti dikasih tahu ya, kalau ada yang bingung dikasih tahu aja. Nah, statistik inferensial ini dibagi 3. Statistik inferensial ini yang pertama adalah penduga titik. Nah, harus kalian paham penduga titik, kemudian penduga selang, dan pengujian hipotesis. Yang mana kita bahas di sini adalah penduga titik dan penduga selang. Nah, pengujian hipotesis kemarin kalau nggak salah udah ya sama Bu Sofi. Nah, penduga titik ini yaitu memperkirakan parameter populasi yang tidak diketahui menggunakan statistik sampel tunggal. Jadi ada sampel-sampel tunggalnya yang kita ambil. Nah, kemudian kita memperkirakan parameter populasi. Kemudian penduga selang sama sebenarnya, tapi selang ini atau interval lah bahasanya. Interval udah harusnya udah familiar kan, harusnya udah dipelajari sebelumnya sama Sofi kan, menemukan interval yang berisi parameter populasi dengan probabilitas yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ada istilah-istilah ini. Kalau kalian benar harusnya setidaknya pernah dengar lah, ini penduga. Setidaknya pernah dengar sampel tunggal, kemudian interval itu setidaknya kalian pernah dengar, walaupun sulit di kalian terangkan, tapi setidaknya kalian ada gambaran lah di kepala. Nah, statistik inferensial dalam hal ini kita menguji ini. Nah, kalau kita ibaratkan, kalau kita mengambil suatu populasi besar kan, kita ambil sampelnya saja. Jadi misalnya dari 100 misalnya kan, total populasinya atau 200 ikan misalnya kan, yang benar-benar totalnya 200 ikan. Nah, kita ambil hanya 20 atau 40-nya saja. Nah, yang kita ambil samplingnya itu, yang perlu kita perhatikan itu adalah akurasi dan presisinya. Nah, akurat adalah saat kita benar-benar mengambil sampel itu mendekati nilai yang sungguhnya, tetapi itu masih tersebar istilahnya ya, akuratnya seperti ini. Masih di sekitaran nilai yang sebenarnya, tapi konteksnya dia masih agak tersebar gitu kan. Presisi, konteks presisi itu adalah kita mengambil suatu nilai yang benar-benar berdekatan istilahnya ya. Benar berdekatan, tetapi secara akurasi kita targetnya di sini kan. Itu tidak pas ya. Itu jauh dari target istilahnya kan. Dari target, maksudnya target di sini adalah jauh dari parameter populasi yang ingin kita ketahui, yang sebenarnya terjadi misalnya kayak gitu. Nah, lebih parahnya lagi dia tidak akurat dan tidak presisi seperti gambar ini misalnya kan, dia tersebar, dia belum konsisten lah istilahnya, dia tersebar dan juga jauh dari kata akurat di sini. Nah, yang paling benar adalah saat kita melakukan uji statistik itu, saat kita mengambil sampel dan melakukan uji bahwa sampel yang kita ambil itu akurat, istilahnya menggambarkan benar-benar kondisi populasi yang ada dan juga presisi, dan nilainya itu konsisten lah istilahnya, benar-benar di situ. Ya, itu sedikit. Bisa dipahami? Bisa lah. Sama kayak seperti ilustrasi kita main
Mendak ya. Nah, jadi semakin tepat, makin akurat, dan makin presisi, maka nilainya akan semakin tinggi. Oke. Kemudian kita masuk ke metode. Nah, metode untuk evaluasi dari penduga. Nah, untuk evaluasi penduga ini, metode yang dilakukan adalah kita menghitung bias. Jadi tadi kalau kita lihat ilustrasi tadi, maka semakin jauh dari target, maka biasnya akan semakin tinggi. Dan semakin menyebar, tuh kan? Saya balik lagi lah. Semakin menyebar gitu kan, maka biasnya itu akan semakin tinggi. Nih, semakin menyebar seperti ini, maka biasnya akan semakin tinggi. Nah, kita mencari bias atau istilah bias itu ngerti kan? Bias itu istilahnya misalnya kita target ke 10 misalnya kan, tapi hanya kita dapatkan itu 9,5 misalnya kan, berarti biasnya kan sekitar 0,5. Atau dari rata-rata itu biasnya dari satu satu deret data, maka yang dari kita dapatkan dari sampel yang kita dapatkan dari populasi, biasanya itu berapa? Intinya semakin tinggi, maka semakin buruk biasnya atau akurasinya. Semakin kecil biasnya, maka akurasi dan presisinya akan semakin baik. Nah, contoh yang lebih mudahnya ya. Nantilah sambil jalan kita bahas. Oke, intinya kita dalam menduga tadi yang kita cek adalah bias. Nah, bias ini kalau secara definisi merupakan perbedaan antara nilai yang diharapkan dari estimator dan nilai sebenarnya yang diestimasi. Jadi seberapa dekat gitu kan nilai yang sebenarnya ada benar-benar secara faktual nilainya itu, kemudian sama nilai yang kita harapkan atau yang kita hitung, kita estimasikan. Karena balik lagi tadi, kita tidak mengambil keseluruhan populasi karena terkait waktu, terkait biaya dan efektivitas, tenaga gitu kan. Nah, walaupun kita mengambil sedikit, tetapi biasnya tidak terlalu jauh, itu yang kita harapkan. Nah, bias ini mengukur seperti saya sampaikan tadi akurasi dari estimator atau penduga. Nah, ini definisi aja. Estimator dengan bias 0 disebut estimator tidak bias. Benar-benar akurat deh, misalnya 10 gitu kan. Dari rata-rata keseluruhan populasi ini kita rata-ratakan nilai nilai panjang nilai panjang ikannya misalnya kan, panjang ikan yang kita temukan, panjang ikan pelagis yang kita temukan di Pulau Karimata. Secara faktual kalau memang kita cek satu-satu misalnya lah ya, itu kisarannya dari 12 sampai 20 cm misalnya kan, plus 12 sampai 20 cm gitu kan secara faktualnya. Tapi hanya dengan kita mengambil sampel saja misalnya kan, maka kita dapatkan rentang yang juga sama 12 sampai 20 misalnya kan, maka itu estimator yang dikatakan biasnya 0 atau estimator tidak bias. Nah, kemudian juga untuk mengevaluasi penduga ini kita perlu mengukur yang namanya varians. Jadi seperti ilustrasi tadi, ada yang namanya akurasi, ada yang namanya presisi. Jadi akurasi itu kita ukur dengan metode penghitungan bias ini. Kemudian presisi kita hitung dengan mengukur varians atau variasi, istilahnya gitu kan. Secara konsep logiknya seperti itu kan. Harusnya kalian ya sedikit-sedikit harusnya paham lah. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Semakin kecil nilai varians, maka semakin tepat penaksirannya. Sampai yang tadi. Oke. Nah, ini rumusnya. Ya, bagaimana rumusnya nanti kita bahas. Nah, ini apa nih?
Oh, masih ya. Nah, pelan-pelan kita bahas ini kalau masih ada yang masih bingung. Ini ada pengulangan ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya suatu populasi nilainya seperti ini. Dia paling tinggi misalnya nilainya adalah di sini. Kalau secara grafik ya, misalnya contoh. Contohnya seperti tadi, misalnya nilai apa namanya? Berapa kalau kita kajian misalnya morfometrik dari ikan pelagis yang ada di Kabupaten Kayong. Siapa nih soundnya nih? Oke ya. Dengerin ya, nanti bingung nih. Oke. Nah, misalnya kita mengestimasikan bahwa dari keseluruhan populasi, kalau benar-benar kita hitung satu-satu, maka nilainya adalah misalnya rentang, kalau kita mengambil populasi dari ikan pelagis yang ada di Kabupaten Kayong misalnya kan, itu akan berkisar panjang, misalnya kita bicara panjang ya, panjangnya rata-rata adalah dari 12 sampai 20 cm. 25 misalnya kan. Nah, kemudian rata-ratanya adalah kalau dirata-ratakan nih dari keseluruhan populasi yang diambil secara real di lapangan misalnya kan, dia rata-ratanya adalah misalnya di 18 cm misalnya. Maka saat kita melakukan sampling atau pengambilan sampel dari bagian dari keseluruhan populasi ikan yang pelagis yang ada di Kabupaten Kayong Utara, ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, contohnya seperti ini, misalnya nih theta 1 misalnya kan, kita bahas satu theta 1, dia benar rentangnya dia dapatkan dari hasil sampling yang dia dapatkan itu rentangnya benar 12 sampai 25, tetapi rata-rata nilai tengahnya tidak sampai benar-benar 18 misalnya. Dia jauh dari nilai angka tengahnya, nilai tengahnya. Nah, itu yang kemungkinan 1. Nah, ini dikatakan bahwa penduganya memang tidak bias, tetapi nilai variansinya masih besar. Dan yang kedua, yang ketiga dulu lah ya, Nah, yang ketiga, misalnya dari segi rentangnya aja dia masih jauh. Kalau saat disampling ternyata dia dapatkan rentangnya dari 15 misalnya kan sampai 25. Padahal rentang sesungguhnya adalah 12 sampai 25. Dan masih jauh dari dari nilai tengahnya. Maka ini dikatakan penduga bias. Nah, yang ideal adalah yang nomor 2 ini. Bahwa dia walaupun rentangnya dia tidak dapat semua gitu kan. Rentangnya dia tidak dapat semua, tetapi dia mendekati benar-benar nilai tengah dan nilai rata-rata dari suatu populasi tersebut. Karena bisa saja dia tidak mendapatkan dari benar-benar yang paling kecil gitu kan, dari keseluruhan dari ikan itu benar-benar kecil dia nggak dapat, dan yang paling besar dia nggak dapat, tetapi secara rata-rata dia mendekati nilai dari populasi yang sesungguhnya. Dan ini yang dikatakan penduganya tidak bias, dan juga nilai variansinya itu yang paling kecil, dan ini yang kita cari dan kita harapkan. Secara statistik itu yang paling istilahnya mewakili kalau kita melakukan sampling. Nah, ini nanti diuji ya. Nah, ini secara rumusnya seperti ini. Tapi kita ya intinya paham lah. Ya, kalau kita menghitung memilih estimator tadi dari ada yang kemungkinan 1, 2, dan 3 misalnya kan, kita cari nilai yang biasnya paling kecil atau tidak bias istilahnya, dan nilai variansinya yang paling
kecil. Nah, ini menggunakan misalnya yang namanya mean square error. Nah, rumusnya seperti ini. Apa namanya? Berapa yang kita hitung, misalnya kan berapa nilai estimator dikurangkan berapa nilai yang sebenarnya dia kuadratkan dan dikalikan dengan nilai estimatornya. Nah ini sama selang kepercayaan. Nah, ada istilah yang namanya selang kepercayaan. Dia akan muncul nih, misalnya secara statistik gitu kan, dengan selang kepercayaan 90% misalnya, karena 90% atau 95%, maka secara statistik misalnya dia berbeda nyata, atau secara statistik dia tidak berbeda nyata. Nah itu apa namanya? Kalian harus familiar yang namanya selang kepercayaan. Nah, dengan selang kepercayaan semakin istilahnya ya, semakin kita mengambil nilai selang kepercayaan ke mendekati 100 atau yang paling kecil lah istilahnya, kalau selang kepercayaan nilai P-nya 0,1 atau 0,5, misalnya semakin kecil maka itu gimana ya bahasa mudahnya ya, misalnya saat semakin tinggi selang kepercayaan maka sesuatu yang kita bandingkan tadi benar-benar berbeda istilahnya. Nah, kalau misalnya kita hanya mengambil 90% atau 70%, dia hanya beda saja, tetapi kalau kita kaji, benar-benar kaji, dia tidak benar-benar berbeda. Nah, kalau sampai ke 90% atau 95% dikatakan secara statistik beda, maka dia tuh benar-benar beda. Nah, itu kalau secara bahasa mudahnya lah ya. Kita coba. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pertama, mulai hitung-hitung. Nah, bagaimana kita menghitung selang kepercayaan ya bagi rata-rata populasi dengan nilai simpangan baku atau standar deviasi populasinya diketahui. Simpangan baku saya udah disampaikan Sofia, simpangan baku sebelumnya. Nah, bagaimana kita menghitung selang kepercayaan bagi rata-rata populasi dengan simpangan baku kita tahu nilainya gitu ya. Nah, rumusnya adalah ini. Ya, nih. Ini kalau secara grafiknya seperti ini. Secara umum perkiraan interval kepercayaan 90% misalnya ya. Kalau kita ambil 95%, maka dapat diartikan bahwa jika semua sampel yang mungkin dengan ukuran N yang sama diambil, maka 95% dari interval akan berisi rata-rata populasi sebenarnya dan hanya 5% yang tidak. Contohnya saja, misalnya masih contohnya tadi, misalnya dari keseluruhan populasi ikan yang diambil, kalau dengan interval kepercayaan 95%, maka dari keseluruhan sampel yang diambil, maka 95% dari intervalnya itu akan berisi rata-rata dari populasi yang sebenarnya, atau rata-rata dari benar-benar populasi secara real dari keseluruhan populasi itu. 95%-nya benar-benar akan terwakili, istilahnya gitu. Dan hanya 5%-nya yang tidak. Nah, itulah dikatakan interval kepercayaan atau selang kepercayaan. Oke. Nah, konsep-konsepnya aja dulu sambil kalian pahami. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Atau masih ada yang bingung? Sebelum saya kasih contoh. Pak, silakan. Kepercayaan itu gimana untuk ngerjakannya, Pak? Untuk ngitungnya, itu setelah ini. Setelah ini. Oke, Pak. Oke, yang lain? Pokoknya kalian paham aja konsepnya dulu di depan. Nanti cara ngitungnya, nah setelah ini kita pelajari bersama.
Konsepnya ada yang masih bingung atau masih pusing atau masih nggak paham? Oke, saya anggap sedikit lah mulai paham-paham ya. Nah, kita ambil contoh, nggak usah pakai bahasa statistik kalau saya. Nah, gini aja kita contohnya. Nah, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh bagaimana cara menghitung selang kepercayaan bagi rata-rata selang kepercayaan tadi kan, bagi rata-rata populasi. Yang mana simpangan bakunya kita udah ketahui dari data sebelumnya. Atau dari soalnya kita udah tahu lah gitu loh, misalnya kalau konteksnya ujian misalnya. Nah, contoh soal yang pertama. Nah, seorang surveyor kesehatan karang melakukan pengukuran terhadap tinggi individu karang dalam beberapa plot rehabilitasi. Ya, pertama konsepnya adalah surveyor ini hanya mengambil beberapa plot. Jadi plotnya itu ada banyak dan dia hanya mengambil beberapa sampelnya aja. Itu kan? Dan ini nanti kalau kalian pelajari lebih jauh ini terkait dengan ya saya sampaikan tadi waktu, biaya, tenaga dan sebagainya. Bahasa mudahnya kenapa kita repot-repot istilahnya, repot-repot menghitung seluruh populasi kalau dengan mengambil samplingnya saja kita sudah mewakili dari seluruhan populasi. Nah, tapi walaupun kita mengambil sampel tadi, harus kita hitung berapa sih nilai selang kepercayaannya. Benar apa enggak? Mewakili atau tidak? Nah, itu konsepnya. Kemudian lanjut. Nah, jadi dia mengambil berapa sampel dari beberapa plot sampel rehabilitasi aja. Nah, dari 50 sampel yang diperiksanya diperoleh rata-rata tinggi individu karang di tinggi individu karang nih. Dari ini ya, dari sini ke sini misalnya kan, tinggi individunya. Dalam 50 sampel itu rata-rata adalah 0,85 cm. Ya, rata-rata 0,85 cm. Dengan simpangan bakunya 0,05 cm. Cara menghitung simpangan baku, saya rasa sudah disampaikan Bu Sofi. Tapi di sini dalam soal simpangan bakunya sudah dihitung sebelumnya atau sudah menjadi data yang sudah dihitung itu sebesar 0,05 cm. Nah, sekarang soalnya adalah bagaimana kita tentukan selang kepercayaan 90%, 95% dan 99% bagi rata-rata tinggi individu karang dalam plot rehabilitasi tersebut. Paham soalnya? Nah, nanti sambil dibaca-baca lagi kalau masih belum mengerti ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, ini. Pertama, yang harus kita pahami adalah sampel yang digunakan. Nah, berapa jumlah sampel yang digunakan nanti terkait dengan analisis statistik apa yang cocok. Misalnya, karena tadi si surveyor tadi mengambil 50 sampel gitu kan. Ini kan 50 sampel yang diambil, maka uji yang cocok itu kan untuk dilakukan kalau misalnya kita konteksnya adalah bagaimana menghitung selang kepercayaan bagi rata-rata populasi, uji yang cocok namanya adalah uji Z. Nah, karena nilai sampelnya itu istilahnya cukup besar atau lebih dari 30. Nah, yang kita gunakan adalah uji Z. Nah, maka distribusi sampling bagi rata-rata parameter populasi atau X ini akan mendekati distribusi normal dan simpangan baku populasi dengan simbolnya ini dapat didekati dengan nilai simpangan baku sampel S 0,05 cm. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian istilahnya membuat grafik atau membuat apa ya? Membuat grafik seperti ini atau
membuat grafik lah bahasanya, nggak ada bahasa lain. Buat grafik seperti ini. Caranya adalah, udah pernah dengar yang namanya tabel Z atau tabel normal baku? Belum, Pak. Nah, caranya kalau belum tahu, caranya adalah kita harus cek tabel normal baku. Nah, ini yang saya lampirkan nih sebelah kanan gambarnya, tabel normal baku. Sebelum kita cek lebih jauh, maka kita harus buat tabel yang namanya tabel normal baku. Kita harus cek nilainya berapa. Nah, oke. Dengan menggunakan tabel normal baku, di tabel lampiran di kanan ini, kita peroleh bahwa nilai kritis dari Z untuk koefisien kepercayaan 90% adalah, nah, karena rumusnya, kenapa Z 0,05, harusnya 90% ini Z 0,1 sebenarnya ya. Kita konversi dulu 90% ini dalam bentuk apa? Desimal ya, dalam bentuk desimal. Jadi 90% itu kan 0,9, berarti nilai Z-nya adalah 1 dikurang 0,9 atau 100% kurang 90%, itu kan 10%. Itu kan. Jadi Z-nya adalah 0,1. Gitu ya. Tapi kenapa di sini 0,05? Itu ya. Nah, kita tentukan nilai ininya dulu. Kita harus tentukan nilai kritis dari Z dulu untuk mengukur soal yang tadi. Kita harus mengukur nilai kritis dari Z. Sesuai dengan rumus yang saya sampaikan di depan, bahwa yang kita ambil adalah nilai Z dari alfa dibagi 2. Ya. Jadi nilai Z dari alfa misalnya dari 90% atau alfanya adalah 0,1 misalnya nih kan. Nilai alfanya 0,1, ngerti nggak? Jadi kalau 90% nih, 90% nilai alfanya adalah gak usah gitulah, yang enak ya. Mana ya? 90% kita ganti ke desimal. 90% atau secara desimalnya 90% kan 90/100, ya kan? 90/100 itu kan hasilnya 0,9, ya nggak? Benar? Benar, Pak. Nah, jadi dikurangi dengan 1 atau dikurangi dengan 100%-nya, maka nilai alfanya adalah 0,1. Jadi 1 dikurang 0,9, yaitu nilai alfanya, maka 0,1, alfa yang di sini. Ya, kita mencocokkan dengan rumus ini sekarang nih. Alfanya adalah 0,1. Kenapa jadi 0,05 tadi? Karena yang Z yang di sini adalah alfa per 2-nya. Ini dipakai di rumus ini. Jadi 0,1 dibagi 2, hasilnya 0,05. Paham? Pak, untuk yang dapat 1,645 itu dapat dari mana, Pak? Ini kita nanti kita cek di tabel 1,645 ini dapatnya dari mana. Tetapi makanya itu untuk mendapatkan nilai Z-nya berapa, ini kan 1,645 ini udah nilai Z-nya. Nilai Z alfanya gitu kan. Mendapatkan nilai ini, ngelihatnya di tabel ini, tetapi sebelum kalian ngelihat tabel ini, kalian harus tahu nilai alfanya berapa, dan kalau tadi karena rumusnya alfa dibagi 2, maka kita sesuaikan juga. Yang pertama, kalian tak tahu dapat nilai 0,05 ini dulu. Paham nggak? Dapat nilai 0,05 ini dulu. Yang pakai rumus tadi ya, Pak? Nah, pakai rumus yang tadi. Paham ya? Karena sesuaikan aja dengan rumus. Nah, sekarang yang kita mau cek adalah koefisien kepercayaan 90% dengan Z 0,05. Nah, dapat 1,645 itu dari sini. Z 0,05. Nah, jadi dengan selang kepercayaan 90%, mana ya? Saya bingung jadi dengan tabel ini ya. Oke. Pak. Nah, apa? Mana? Bingung? Bingung. Bisa dijelaskan, Pak? Yang mana nih? Ngitung Z-nya, Pak, yang 0,05, Pak. Masih bingung, Pak.
Oh, yang 0,5. Oke. Jadi ini dulu ya. Nah, oke. Pertama kita mau menghitung ini apa ya? SOP-nya lah istilahnya. Jadi memang runutnya seperti itu. Kita mau menghitung selang kepercayaan bagi rata-rata populasi. Gitu kan? Yang gitu, kita ngitung selang kepercayaan bagi rata-rata populasi. Sedangkan sampel yang diambil itu lebih dari 30 sampel. Dalam hal ini 50 sampel. Maka yang kita gunakan adalah yang namanya uji Z. Ya, nanti kalau kurang dari 30 namanya uji T. Tapi karena lebih dari 30 maka uji Z. Dan kita pakai uji Z ini menggunakan tabel yang namanya tabel normal baku seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, untuk menggunakan tabel normal baku maka kita harus mengetahui nilai alfa dari Z ini. Nih. Nilai alfa dari Z ini. Ya, kalau di rumusnya ini seperti ini. Nih. Ya, kita menggunakan nilai Z dari alfa yang ini. Karena kita mengambil selang kepercayaannya 90% gitu kan. Sekarang konteksnya kita mengambil selang kepercayaannya 90%, nanti 95 beda lagi. 90%. Gitu kan? Maka nilai alfanya adalah 100% dikurang 90%. Ini cara yang lain ya. 100% dikurang 90%. Berapa? 10, Pak. 10%. 10% kalau kita jadikan desimal 10 dibagi 100 berapa? 0,1, Pak. Nah, 0,1. Nah, tetapi di rumus ini kita tidak hanya menggunakan nilai alfanya aja, berarti udah oke ya, nilai alfanya sebenarnya 0,1 untuk Z yang 90% atau selang kepercayaan 90%, maka nilai alfanya adalah 0,1. Ya, tetapi karena di rumusnya ini dibagi 2 nilai alfanya, maka kita dapat nilainya itu adalah 0,05. Paham? Beribet. Paham, Pak. Oke. Nah, itu dulu. Jadi kalian tahu cara prinsipnya menghitung nilai alfa dari Z ini. Kemudian bagaimana cara menghitungnya, cara melihatnya di tabel? Itu kan? Maka patokannya adalah nilai 0,05 yang ini. Gitu ya. Saya ulangi lagi, patokannya adalah nilai 0,05 yang ini. Nah, jadi kita cari, cek di sini ya. Sini ada 0,00, 0, kelihatan nggak urusannya? 0,00, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05. Sini ya. Ini cara membaca tabel. Memang agak ribet. Jadi cara tabel ini juga ada cara membacanya. Ini saya jelaskan dikit. Nah, dan cara pembacaan tabel itu beda-beda. Nanti tabel T beda lagi, tabel Z beda lagi. Nanti saya sambil cek lah ya, nanti saya salah nyampaikannya pula. Oke. Nah, pertama kita cek udah tahu nilai alfanya tadi 0,05, kita cek 0,05 di sini. Nah, kemudian selang percayaan 0,05. Nah, kemudian kita cek. Nah, sekarang kan kita udah tahu nilai simpangan bakunya nih. Kita udah tahu nilai simpangan bakunya. Tuh kan? Inilah yang kita gunakan untuk melihat di tabel. Pertama kita cek dulu nilai alfanya. Kita sepakat ya nilai alfanya 0,05. Jadi kita fokus ke sini, ke bawah ini. Satu deret di bawah ini. Satu deret di bawah ini ya. Ini satu deret di bawah ini kita fokus. Satu baris. Satu apa nih ya? Baris ya, benar ya? Satu kolom nih di bawah, sampai ke bawah. Itu kan? Sekarang patokan kita adalah nilai simpangan bakunya. Karena sudah diketahui nilai simpangan bakunya 0,05, maka kita cari di baris di kolom ini sampai ke bawah nilai 0,05 atau nilai yang paling mendekati dari 0,05 dari simpangan baku ini. Paham?
Jadi dari deretan angka ke bawah ini, cari yang nilainya sama dengan simpangan baku atau paling mendekati nilai simpangan baku yang udah diketahui ini. Gitu ya. Jadi yang paling mendekati yang mana? Yang di ini. Benar? Paham? Benar nggak? 0,05 nih, kalau diselisihkan lah, kalau kalian selisihkan 0,05 atau 0,050 lah ya, 0,050 biar enak. 0,050 ini kalau kita kurang 0,049 jadinya berapa? 0,01 sekian gitu kan? 0,01. Kok 50? 0,01 lah. 0,050 kurang 0,049 berapa? Benar nggak? Ya, iya betul. 0,001. Saya tuliskan lah. Gimana Gusti? 0, harusnya pakai papan tulis nih. 0,050 ya dikurang 0,049. Nah, berapa? 0,001 ya kan? Benar nggak? Iya, Pak. Nah, betul, Pak. Cobalah kalian kurangi dengan 0,050 ini kurangi dengan 0,040. Misalnya, maka hasilnya 0,010. Lebih besar lagi, tadi 0,001 dengan 0,010, yang paling dekat, paling kecil kan 0,001 ya kan? Atau kalian kurangi lagi dengan yang di bawahnya, lebih jauh lagi. Paham nggak? Ribet ya. Kayaknya Pak lebih paham tuh kalau lihat dari angka pertama dari itu Pak, Z 0,005 sama dengan kan 1,645. Jadi kan di sini kan di Z bagian bawah 1,6 tuh Pak. Jadi kita lihat dari 0,05-nya kita ikutkan sama dengan barisan 1,6. Kalau saya sih gitu. Kalau kita udah tahu nilainya. Tapi iya, Pak. Kita mau kenapa sekarang kenapa kamu ngambil 1,6 misalnya? Itu kan dasarnya adalah yang cek dulu ini yang kita ambil ini 0,05 loh. Jadi yang paling ini pasti istilahnya paling mendekati yang ini 0,0495 walaupun tidak tok 0, ini ya. Sama 1, ya 645. 6 sama yang ini. Nih 2 nih kan. Dia ada 2 loh kalau kalian perhatikan nih. Ya kan? Benar nggak? Yang ini hanya selisih 5 ya 0,001 ya 0,005 malah ya. Yang ini selisih plus 0,0005. 0,0005. Ya 2 ini. Kalau udah dapat, maka gimana? Masih bingung? Supianto nggak? Supianto udah tahu, udah pernah familiar dengan tabel Z nih. Supianto tadi kan? Iya, Pak. Supianto, iya kan Supianto kan? Familiar dengan tabel Z ini? Pernah lihat? Belum sih, Pak. Belum. Tapi udah paham ya. Berarti intinya adalah, nanti kalau kalian masih bingung tanya Supianto lah. Intinya kita cari, ini kan karena simpangan bakunya adalah 0,05. Jadi di dalam tabel ini kita cek mana yang paling mendekat, mana yang paling sama. Nanti ada konteksnya sama, ada benar-benar pas 0,0 dengan nilainya. Tapi ini kalau tidak ada yang sama persis, maka cari yang paling mendekati dari 0,05 ini. Atau dari nilai soal ini, atau dari nilai simpangan baku ini. Kalau kita dapat di sini adalah 0,0505 dan 0,0495. Itu kan? Paham?
maka nilai Z 0,05 yang di sini sama ini 0,05 ya di sini. Oke, berarti terbalik nih saya menjelaskannya ya. Saya koreksi ya. Karena sama nilai ini ya, sama nilai ini dengan ini ya. Yang sebenarnya ini nggak ada kaitannya, berarti sebenarnya. Tapi yang pernah kita cek ini adalah ini aja. Kita fokus ke ini. Ya, saya koreksi, kita fokus dengan yang Z 0,05 ini. Jadi cara membaca tabel T sebenarnya itu terbalik. Sorry. Ini kalau tabel Z kita fokus dengan yang nilai alfa yang ini. Alfa dibagi 2 yang ini. 0,05. Saya ulangi lah. 0,05 yang ini, maka kita mudahnya kita cek aja. Berarti tabel Z ini lebih mudah ya. Kita cek aja yang mana dari keseluruhan yang ada nilai yang ini, yang mana nilainya yang paling dekat dengan nilai ini tadi, nilai Z-nya, nilai alfanya. 0,05 ini, ada 2 di sini kan. 0,0505 dan 0,0495. Lihat, kemudian kita tarik dari sini secara horizontalnya, kemudian secara vertikal. Sorry ya, ini lebih mudah ternyata. Pusing. Oke, ini cara membaca tabel Z. Jadi nilai Z 0,05 adalah 1,6 ditambah 0,04 di sini. Yang untuk yang baris yang pertamanya ditambah lagi dengan yang ini plus yang 0,05 ini. Jadi 1,645. Paham? Kira-kira masih bingung? Jadi Masih, untuk mendapatkan hasil itu harus dihitung ya Pak? Apa tuh? Z-nya ya Pak? Nah, jadi cara mencari Z yang ini kita harus hitung dulu 1,645 ini kita hitungnya dengan Z, kemudian alfanya tadi kan kita berdasarkan ini selang perayaan 90%, maka nilai Z yang diperlukan alfanya adalah 0,05. Itu kan? Karena alfa dibagi 2 tadi 0,05. Dengan Z alfanya 0,05 ini kita cek di tabel ini yang mana yang nilainya ada nggak yang sama persis 0,05. Ternyata nggak ada. Kalian bisa cek lah. Sini nih, kalian cek semuanya ada nggak yang benar-benar 0,05. Yang ada hanyalah yang mendekati dari 0,05, yaitu ada 2 angka di sini. 0,0505 dan 0,0495. Karena ini sama-sama rentangnya sama-sama plus minus 5, Iya, Pak. plus Paham, minus 0,0005, ya kan? Plus minus. Kalau misalnya iya, di sini 4, di sini 1, maka kita cari yang paling dekat. Tapi ini kan benar-benar sama, jaraknya benar-benar sama, plus minus 0,0005, ya kan? Maka 2 nilai ini yang kita ambil. Jadi kita ambil baris yang dari horizontal ke sini 1,6, ini kan 1,6 ditambah karena ini 2 nilainya yang paling mendekati, maka kita ambil yang 0,04 dan 0,05 di sini. Oke. Paham Pak? Paham ya? Nggak belibet yang menjelaskannya ya. Paham. Nah, agak beda nanti. Cara membaca tabel T lain lagi, cara tabel Z lain lagi. Tabel Z ini juga ada 2 loh saya ketemu. Dan saya pernah ya tergantung konteksnya lagi kalian mau uji yang mana. Tapi dalam konteks uji yang ini tabel Z yang dipakai adalah tabel Z yang judulnya ini. Tabel normal baku. Nah, tapi untuk ujian pokoknya saya sesuai dengan ini aja lah, biar nggak bingung. Paham ya? Tidaknya ada yang paham. Nanti Mbak dianokan ke teman-teman yang lain. Kemudian, nah kita udah tahu nilai Z-nya berapa, 1,645. Boleh kalian buat seperti apa? Gambar seperti ini, tuh kan? Ini kan 1,96 dengan minus 1,96 dengan 1,96. Jadi tadi sesuai dengan nilai Z alfa tadi, maka yang ini minus 1,645 dan plus 1,645. Maka ini sebagai
yang diarsir abu-abu ini sebagai daerah selang kepercayaannya. Di luar itu, maka yang di luar daerah selang kepercayaan tadi. Ya, itu ilustrasinya biar gampang. Jadi kalau kalian mengambil sampel di sini, maka nilai sampel yang kalian ambil akan mendekati rata-rata dari nilai populasi di sini nih. Itu kan? Paling hanya sedikit yang di luar dari nilai rata-ratanya, yang di ujung sebelah kiri dan di ujung sebelah kanan. Contoh saja, misalnya nilai sebenarnya dari populasi ikan adalah 0 sampai 15 cm sampai 25 cm seperti saya jelaskan tadi ya. 15 sampai 25 misalnya kan. Ini kalau secara real angkanya. Maka sampel yang kalian dapatkan tuh kisarannya di sini yang paling mendekati nilai rata-rata, misalnya 18 misalnya kan. Rata misalnya di sini 20, 22 misalnya kan, ini secara real, secara biar kalian paham lah. Maka sampel yang kalian di luar sini, maka di luar dari nilai selang kepercayaan. Misalnya kalian dapatkan 16 misalnya kan. Sini sama 24, nah itu di luar dari nilai itu. Tapi kalau dirata-ratakan, maka kalian akan dapatkan nilai yang benar-benar sama dengan nilai populasi dari sesungguhnya ada. Oke. Nah, selanjutnya adalah tinggal kalian masukin aja ke rumusnya. Rumusnya ini seperti di atas. Kalian udah tahu nilai simpangan baku, udah tahu nilai Z-nya, nilai rata-ratanya tahu, tinggal dimasukkan aja. Jadi nilai rata-ratanya tadi berapa? 0, sambil nilai ya. Nih. Ini tahu? Ini apa? Fungsi apa? Nilai apa yang ini? Adalah nilai rata X bar. Nilai rata? Nah, nilai rata-rata. Meannya, kalau setelahnya mungkin kalian pernah dengar meannya berapa? Ini X bar. Nah, nilai X-nya rata-ratanya tadi adalah nih berapa? Dari 50 sampel yang diperiksanya diperoleh rata-rata tinggi individu karang adalah 0,85 cm. Ya, ini nilai ini yang kita masukin. Paham ya? Paham? Halo, pahamkah? Paham, Mbak. Nah, 0,85 dikurang Z alfa per 2-nya adalah, tadi kita dapatkan nilainya adalah 1,645. Itu kan? Kemudian dalam kurung lagi, ini simpangan bakunya udah ketahui tadi kan, 0,05. Ini simpangan baku nih, ini simbol simpangan baku. Jadi diingat-ingat nih simbol simpangan baku. 0,05 dibagi dengan akar dari N. N adalah apa tadi? N tahu? Familiar dengan N? Jumlahnya, Pak. N adalah jumlah apa? N kecil. Sampel. Jumlah sampel. Ratanya. Jumlah sampel. N kecil adalah jumlah sampel. N besar nanti ada ketemu. Misalnya N besar tuh jumlah total populasi. Benar-benar populasinya. Misalnya contoh balik lagi ke tadi, misalnya benar-benar ikan itu kalau kita ambil satu-satu, maka jumlahnya misalnya 100.000 ekor misalnya, itu nilai benar-benar populasinya 100.000 ekor. Tetapi sampel yang kita ambil, yang kita gunakan adalah misalnya setengahnya aja, 10.000 N, berarti itu yang kita ambil adalah N kecilnya, jumlah sampel. Oke, ini sama, ini biarkan aja, ini nilai yang mau kita hitung, nilai mu-nya. Nah, ini tinggal disamain aja nih kan, kurang dari nilai rata-rata ditambah dengan nilai Z alfa tadi 1,645, ini sama 0,05 per akar dari jumlah sampel 50. Nah, tinggal kalian hitung, boleh pakai kalkulator, boleh hitung manual, terserah. Jadi dapatnya adalah nilai intervalnya adalah dari 0,838 di antara 0,838 sampai 0,865. Paham nggak kalau misalnya bunyinya apa? Kalau ada formula matematis kayak gini, kalau didefinisikan kalian paham nggak? Belum, Pak. Belum ya, ini juga harus satu persatu ya. Oke, nggak masalah. Nih, pernah lihat ini? Pernah lihat? Ini 0 misalnya ya, 0.
Ini minus 1 misalnya ya. Ini plus 1. Nggak usah tulis plusnya, ini 1. Gitu kan. Nah, ini nilai mu-nya. Nggak usah mu-nya dulu. Nah, ini 0,838. Misalnya ini 0,1, 0,2. Sama kayak penggaris ya. 0,1, 0,2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 0,8-nya misalnya di sini. 0,8. 0,8. 0,83 lah, kita ambil yang simple, 0,83 atau 0,84 kita bulatin ya, paham kan? Kita bulatin ke atas, paham kan? Pembulatan paham nggak? Harusnya paham lah ya pembulatannya. 0,838 kalau dibulatkan 2 angka jadinya berapa? 0,840. Nah, sip, 0,84. Oke, yang ini 0,862 kalau dibulatin jadi berapa? 2 angka? 60 ya Pak. 0,86 saja. Nah, jadi nilai nilai mu yang ini itu ada di antara ini. Jadi dia sifatnya interval, paham nggak? Jadi dia di antara ini loh. Nah, jadi nilai mu itu bukan satu nilai saja, tetapi dia ada di interval dari 0,84 sampai 0,86 ini. Paham? Itu kalau kita definisikan secara kalimat gitu. Paham nggak? Ada yang tidak paham? Nah. Mungkin penyebutan. Gimana penyebutan gimana? Mungkin gini Pak. Interval dari 0,86. Jadi gimana ya Pak? Bingung. Bingung. Gimana? Bingung? Mungkin gini Mbak, interval dari 0,862 kurang dari 0,838. Kurang dari 0,8. Jadi malah ribet jadinya. Kalian bingung? Bingung. Paham nggak dengan yang diomongkan Supianto? Kalau saya malah jadi belum paham Pak. Jadi lebih ribet. Nah, simpelnya adalah mana tadi ya? Ini nggak salah. Jadi kalau kita nih secara inilah ya. Nilai selang kepercayaan ini kata depannya selang loh, selang. Jadi tidak hanya nilai itu tidak hanya satu loh. Selang. Jadi dari berapa sampai berapa. Misalnya apa ya yang lebih realistis ya selangnya. Oke, nah gini ya. Misalnya saya lakukan ujian nih, ujian ujian statistik. Nah, dari 13 mahasiswa nilai rata-ratanya adalah 75. Oke ya. Nilai rata-ratanya adalah 75. Nah, rata-rata dari 13 orang itu 75. Nilai yang paling rendah didapatkan oleh misalnya si Gusti. Misalnya. Tunggu salah, nilai yang paling tinggi didapatkan oleh si Gusti. Nilainya adalah 90 dari 13 siswa tadi. Nah, nilai yang paling rendah ternyata didapatkan oleh Supianto misalnya. Misalnya ya, Supianto dapat nilai 45 misalnya. Nah, sekarang saya tanya, berapa selang nilai ujian statistik dari mahasiswa ilmu kelautan angkatan tahun 2020? Berapa selang nilai? Berapa selang skor nilai statistiknya? Berapa? 75. Enggak, bukan. Itu nilai rata-ratanya 75. Yang lain? Yang paling tinggi berapa Pak tadi? 90. Yang paling rendah adalah berapa tadi? 35. 35 ya Pak. Nah, berarti selangnya adalah
Aduh, nggak ribet loh. Jadi yang ini yang harus kalian paham dulu. Jadi daripada saya yang pusing ngomongin terlalu tinggi, tapi yang dasarnya nggak paham. Jadi ini yang harus pahami dulu, selang. Harusnya itu saya bahas pertama dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Paham? Selangnya adalah, selang itu adalah secara definisi nilai terendah dan ke nilai tertinggi. Jadi nilai terendahnya berapa tadi? 45 ke paling tingginya berapa? Jadi selangnya adalah antara 45 sampai 90 itu selangnya. Sekarang saya tanya. 50-60 lah ya Pak. Enggak, selangnya adalah 45 sampai 90. Sekarang saya tanya ya. Ada tidak mahasiswa ilmu kelautan yang dapat nilai 100? Tidak. Nah, tidak. Berarti di luar selang yang tadi, benar nggak? Atau ada tidak yang dapat nilainya 20? Ada nggak? Tidak. Nah, jadi kalau kita ngomongin selang itu adalah nilai tertinggi sampai nilai terendah. Jadi nilai terendahnya adalah tadi 45 sampai 90 gitu kan. Sekarang saya tanya lagi, ada tidak yang dapat nilai 60? Ada. Mungkin ada tidak? Bisa jadi Pak. Nah, kemungkinan ada, bisa jadi karena dia masih masuk dalam rentang itu. Itu kalau misalnya kita bicara interval. Nah, sama dengan ini, maka nilai untuk koefisien kepercayaan 90%, nilai selangnya adalah, nilai selang kepercayaannya adalah 0, berapa tadi? 0,838. Nah, ini dalam bahasanya lah 0,838 hingga, kalau secara sederhananya lah ya, 0,838 hingga 0,862. Jadi kalau di ini kan seperti ini dia. Digambarkan secara ini apa sih namanya nih, skalanya seperti ini dia. Dia ada di nilai antara ini. Antara yang diarsir ini. Dia tidak akan ada nilainya di sebelah sini dengan yang sebelah sini, sama seperti contoh tadi. Kalau udah saya sebutkan bahwa selang nilai statistik mahasiswa ilmu kelautan USO itu adalah dari 45 sampai 90. Maka kalau orang tuh nanya, misalnya ada nggak yang di bawah nilainya dapat 100, ya pasti nggak ada lah. Sementara dari nilai selangnya aja 45 sampai 90. Itu kan? Paham? Paham, Pak. Nah, jadi cara mencari selang kepercayaan itu tadi agak belibet tadi seperti tadi. Saya ulangi lagi lah. Perlu saya ulangi ya, nggak usah lah ya. Karena masih ada ini yang lain nih. Nanti ditanya lah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang nyangkut nggak dari panjang lebar tadi? Setidaknya harusnya ada yang nyangkut lah ya. Ada yang nggak paham sih? Itu Pak yang ini yang kebalik soal tadi itu Pak. Soal nih. Soal sebelum. Nah ini Pak. Kok harus ngambil yang itu aja Pak? Apa? Yang 90 aja apanya persennya gitu. Iya 3 kali nih. Maksudnya yang ini kan 90, 95, 99 ya. Nanti ngitungnya masing-masing nanti. Untuk 90% maka selang apa ya bahasanya tuh, selang kepercayaan rata-rata populasinya adalah dari untuk interval untuk apa selang kepercayaan 90% ya, ini 0,838. Oh ya Pak, ya Pak, ini, ya Pak, paham. Nanti kalau untuk 95%, nanti kalian coba di rumah ya 95%, maka nanti kan nilai Z-nya adalah berapa tadi? Nilai alfanya dulu lah. 90% nilai alfanya berapa? Z alfanya. Ya, alfanya berapa? Untuk 95%? 5 atau 0,5? 0,5. 0,5 atau 0,05? 0,05 Pak. Jadi 5%, betul 5%. 5% nanti dibagilah dengan 100, kan masih persen tuh. Jadi Z 0,05. Benar gak? Nanti kan dibagi 2 nih. Dibagilah 0,05 ini dibagi 2. Tuh kan, dapat berapa nih?
0,0225. Ya enggak? Benar enggak? Paham? Paham enggak? Paham, Pak. Oke, dapat 0,025. Sekarang cari di tabel ini lagi 0,025 mana dia? Cari di sini nih 0,025. Nih. Ini kan? 0,025 ini pas nih 0,0. Benar enggak? 0,025 ini kan? Pas kan? Berarti nilai Z-nya adalah berapa? 1,9 berapa? 250. 250. Kok 250? 1,9. Nih di atasnya, jangan nih. Ini untuk melihat ini aja 1,96. Oh iya, Pak. 1,96. Ini udah tercoret. Nah, nih. 0,6. Ini kan di sini kan? 1,9. 0,6. Terus ini itu kan sama tambah dengan 0,06 ya kan? Jadi 1,96 ya kan? Benar? Iya. Ya. Nah, kita cek 1,9. Nah, ya benar kan? 1,96 di sini nih. 6. Nih. Nah, ini kalau udah tahu nilai Z alfanya udah tahu, ya nilai ininya udah diketahui juga, nilai sampelnya diketahui, nilai apa namanya tadi nih? Simpangan bakunya diketahui, nilai rata-rata populasinya udah diketahui, udah tinggal masuk-masukkan rumus saja. Paham? Paham, Pak. Oke. Paham. Lanjut lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita menghitung selang kepercayaan seperti tadi bagi rata-rata populasi. Tetapi nilai simpangan bakunya tidak diketahui. Sama seperti tadi, tetapi nilai simpangan bakunya tidak ada di soal. Intinya itulah, tidak ada di soal atau tidak diketahui. Statistik. Oh, sampai 3:30 bisa. Setengah jam lagi ya. Oke. Nah, prosedur pendugaan selang kepercayaan yang tadi, seperti contoh soal tadi, itu hanya dapat diterapkan jika nilai simpangan bakunya diketahui di soal. Dan atau ukuran sampelnya cukup besar. Tadi kan cukup besar tuh, lebih dari 30 itu udah tergolong cukup besar. Nah, makanya yang dilakukan adalah uji Z. Tetapi pada prakteknya simpangan baku populasi itu jarang sekali diketahui. Itu kan nilainya. Nah, karena kita nggak tahu populasinya sebesar apa, gitu kan? Kita nggak tahu, karena kita baru mengambil sampel kan, kita nggak menghitung, nggak mendata keseluruhan populasinya dulu, baru kita menentukan sampel kan? Tapi kita hanya mengambil sampelnya saja. Maka seringnya adalah nilai simpangan baku populasi itu tidak diketahui. Dan seringkali juga dengan keterbatasan biaya, waktu dan dana, tenaga dan sebagainya, nilai jumlah sampel yang kita ambil itu jumlahnya sedikit gitu kan, atau kurang dari 30 misalnya. Nah, maka jika demikian, maka yang kita lakukan kalau kita mau mencari selang kepercayaannya adalah dengan menggunakan rumus yang setelah ini. Nah, biasanya sebelum kita uji, ada namanya uji, apa sih istilahnya tuh? Uji normalitas. Nah, uji normalitas. Uji normalitas ini akan memunculkan data seperti ini. Apakah data kita itu terdistribusi secara normal atau tidak? Kalau grafiknya seperti ini, gini nih ya. Grafiknya seperti ini, maka datanya adalah terdistribusi secara normal. Data yang kita ambil itu benar mendekati nilai rata-rata dari populasi. Beda halnya dengan misalnya ya,
Dari rentang 0 sampai 10 atau 20 di sini misalnya kita mengambil sampel, ternyata rata-rata dari sampel kita adalah 5 misalnya. Kita ambil di sini, kebanyakan sampel kita ini nilainya 0, 1, 5, 3, 8, 9, 10. Misalnya kan nggak ada yang sampai 16 misalnya. Nah, maka grafiknya akan seperti ini jadinya. Nah, harus paham juga dengan grafik ini. Kalau grafiknya ini semakin tinggi nilai yang di sini, misalnya nilai di sini ini adalah berapa tadi? 5 misalnya kan. Maka dari sampel yang kita dapatkan itu paling banyak yang dapat kita paling banyak nilai sampelnya itu adalah 5. Misalnya tadi misalnya panjang lah, misalnya panjang ikan. Sebenarnya populasinya itu adalah rentangnya 0 sampai 20 dengan rata-ratanya adalah 10 misalnya kan. Tapi dengan hasil sampel kita tadi ternyata kita lebih banyak dapat yang ikan yang kecil-kecil aja misalnya kan. Dapat yang 3 cm, dapat yang 5 cm misalnya kan, dapat yang 8 cm, 10 cm paling besar misalnya kan. Maka datanya itu tidak terdistribusi normal gitu. Karena rata-ratanya jauh, sebenarnya rata-rata yang sesungguhnya adalah 10 cm misalnya kan, kita hanya nyebutnya, kita hanya dapatkan nilainya itu hanya 5 cm. Nah, contohnya misalnya kita nih mancing nih, gitu kan, kita mancing, dapatnya kecil-kecil aja gitu kan. Tapi sebenarnya orang DKP itu punya data bahwa, atau orang yang masyarakat sekitar itu punya data bahwa yang dia dapat itu rata-rata dia dapatkan minimal 10 cm, gitu kan, atau minimalnya ukuran ikannya sedang lah gitu tuh. Nah, kadang besar gitu kan, kadang ada juga yang kecil, tapi rata-ratanya adalah yang mereka dapat itu sedang. Paham? Paham? Nggak paham? Nah, intinya adalah saat kita mengambil sampel itu, pastikan dulu bahwa benar-benar rata-rata yang kita ambil itu sesuai dengan atau mendekati atau terdistribusi normal istilahnya gitu. Contohnya misalnya kalian mengambil ikan tadi walaupun hanya 5, hanya 10 ekor aja yang kalian ambil, tapi benar real bahwa kalian dapatkan itu ya rata-rata dapatnya sedang gitu. Kalian dapatkan misalnya 15 cm atau ambil kilo lah ya, misalnya kalian dapatkan beratnya 5 kilo, nggak usah kilo lah, senti lah lagi tadi, yang nanti bolak-balik lagi. Kalian dapatkan 10 cm, dapatkan 15 cm, dapatkan 5 cm gitu kan. Jadi benar-benar kalian dapat ukurannya itu sedang, sesuai dengan ukuran yang biasanya masyarakat dapatkan. Gitu ya, itu harus dipastikan dulu. Nanti kalau kita lakukan uji statistik, bahwa sebenarnya kalian itu salah, sebenarnya kalian tuh ngambilnya musim ini sih, misalnya di musim bulan Juni Juli misalnya kan, harusnya kalau mau proporsional, kalau mau representatif ngambilnya tuh dari bulan Maret sampai Oktober, dan rata-rata masyarakat tuh dapatnya ya pasti sedang, nggak mungkin sekecil-kecil itu semua, rata-ratanya sekecil itu gitu kan, paham? Maka kalau kalian tetap melanjutkan itu, kalian dapat yang kecil-kecil tadi, kalian mengambil kesimpulan, maka kesimpulannya tuh akan salah. Paham nggak? Bisa dipahami? Kesimpulannya seperti ini misalnya, bahwa saya temukan dari hasil memancing, dari hasil pengambilan sampel ini, dari hasil inventarisasi ini, bahwa rata-rata ikan yang ditemukan itu adalah dari 0 dengan rata-rata 5 cm, panjangnya 5 cm gitu kan, dengan selang dari 3 sampai 8 cm aja gitu kan. Kenapa pengambilan kesimpulannya salah? Bahwa nanti masyarakat itu malah biasanya mendapatkan nilai itu dari panjangnya antara 3 sampai 18 misalnya. Rata-rata kami dapatnya 10 cm loh gitu. Kenapa kalian dapatnya hanya rata-ratanya dapat 5 cm aja misalnya. Nah, itu kan jadi kesimpulan yang kurang tepat kayak gitu. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi walaupun kalian mengambil sampelnya sedikit, pastikan itu memang representatif dan istilahnya pastikan itu terdistribusi secara normal. Kalau dibuat grafiknya.
Oke. Nah, ini ya. Nah, ini cara menghitungnya beda lagi nih. Ini, kalau kita kondisinya seperti itu, maka kita menghitungnya dengan uji T namanya. Uji T. Nah, variabel acak T ini di kaidah distribusi T dengan derajat bebas V. Nah, yang kita hitung adalah derajat bebas, Kang. Tidak seperti yang tadi kan. Derajat bebasnya V adalah N-1. Seperti kita nih. Oke. Langsung contoh saja. Nah, ini rumusnya seperti tadi ya. Ini dicatat atau di inilah. Diingat-ingat lah. Ini rumus yang kita pakai ini yang ada tulisan not nih sebelah kiri warna kuning itu. Terus kalian pahami. Nah, ini contohnya. Oke. Contoh soal yang kedua. 10 ekor udang galah jantan diambil secara acak dari tambak produksi. Panjang udang galah tersebut sebagai berikut. Ada yang dapatnya 122, 124, 123, dan sebagainya. Oke, sekarang saya tanya lagi. Selang. Berapa tadi? Selang. Apa nih ini namanya nih? Panjang kah? Oh, selang panjang udang galah yang diambil oleh si penambak tadi, selangnya berapa? Dari nilai berapa sampai berapa nih yang didapatkan? 21 sampai 24, Pak. 21 sampai 4. 121 sampai 124. Enggak lah, ini ada 120 nih. 120 sampai 120 sampai 124. Nah, oke. Ada nggak penambak tadi dapatkan udang galah dengan panjang 110? Tidak ada, Pak. Nah, oke. Itu selang. Tidak, Pak. Ya. Nah, dengan asumsi bahwa saya lanjutkan, dengan asumsi bahwa panjang udang galah tersebut berdistribusi mendekati normal, bahwa istilahnya kalaupun kita ambil nih keseluruhannya ya panjang udang galahnya segitu-segitu juga antara 121, 120, 122, 123 gitu kan. Artinya terdistribusi mendekati normal, gitu kan. Dan memang kalau kita ambil suruhan ya sebesar itu juga. Nggak ada yang sampai 160, nggak ada yang sampai lebih kecil, misalnya 80 cm aja, nggak ada. Nah, dengan asumsi tersebut, maka tentukan selang kepercayaan 95% bagi rata-rata panjang udang galah produksi tambak tersebut. Nah, dari soal ini sangat berbeda dengan soal sebelumnya. Yang pertama adalah jumlah sampelnya sangat kecil, hanya 10 saja. Oke, tetapi dengan asumsinya adalah terdistribusi normal. Nah, itu yang saya jelaskan panjang lebar tadi ya. Saya harapkan mengerti. Nah, dan juga tidak ada nilai simpangan bakunya. Gimana cara menyelesaikannya? Seperti ini. Nah, sama seperti tadi, yang pertama kali kita cari adalah nilai T alfanya. Tadi kan Z alfanya, sekarang T alfanya di sini. Kita cari. Yang lain kan udah diketahui nih, rata-ratanya udah tahu tadi kan. Kemudian S-nya, simpangan baku sampel ini bisa dihitung sebenarnya. Bisa dihitung, kemarin kan udah di ini kan. Walaupun tidak disebutkan secara langsung oleh soal gitu kan, tetapi kalian bisa mencari simpangan baku itu sendiri dengan rumus. Udah diajarkan kan? Cara mencari simpangan baku. Atau di Excel gampang tuh cari simpangan baku. Nah, nanti dicek lagi lah ya. Mana ini simpangan baku ada nggak ya? Ada nggak? Masih ingat nggak cara mencari simpangan baku? Lupa, Pak. Ada dijelaskan nggak sama Bu Sofi? Ada? Cara mencari simpangan baku dari data ini aja kalian bisa dapat nilai simpangan bakunya. Nih data yang ini nih. Nah sekarang saya tanya, rata-ratanya ada nggak disebutkan di soal? Rata-ratanya ada disebutkan di soal nggak? Nilai rata-rata ini. Halo? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi bisa dicari nggak nilai rata-ratanya?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, bisa sama seperti Bagi rumus- simpangan baku itu juga bisa dicari dengan set kita, asalkan kita punya set data ini. Kita punya set data yang ini. Bisa kita cari nilai simpangan bakunya. Ya, tapi simpangan baku ini simpangan baku sampelnya. Ya, ini bisa digunakan. Dan simbolnya beda tadi kan? Tadi simbolnya S, satunya simbolnya adalah theta. Itu bisa digunakan dalam rumus yang ini. Ini S ini simbolnya ya, beda dengan simbol yang tadi kan? Nih, ya. Nah, jadi kalian cari rata-ratanya, kan gampang lah itu, tambahin semua dibagi 10, ya kan? Dapat nilainya 122. Benar nggak? Atau di Excel tinggal sama dengan average setelah buka kurung kolom A sampai kolom A1 C1 sampai kolom A2 kolom A1 C10 misalnya. Itu saya ajarin kemarin kan. Cara mencari rata-rata. Atau enggak ya manual aja, kalian tambahin aja semua, bagi 10, hasilnya 122. Nah, simpangan baku ada juga rumusnya, kalian masukin aja, dia dapat nilai simpangan bakunya 1,15. Nah, nanti cek lagi, kalau kalian benar-benar nggak dapat cara cari simpangan baku, nanti kita diskusikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Cari ya. Nah, kemudian udah dapat nilai rata-rata, dapat nilai simpangan bakunya. Yang ketiga adalah cara mencari nilai T alfanya. Nah, ini berbeda dengan apa tadi? Nilai tabel Z. Yang kita gunakan adalah nilai V di sini. Atau nilai derajat bebas. Nah, derajat bebas ini adalah jumlah sampel. Jadi, cara mencari derajat bebas, jumlah sampel. Nih, cara mencari nilai V nih ya. Jumlah sampel dikurang 1. Gampang aja sebenarnya. Sampelnya berapa? 10. Berarti nilai V-nya berapa? 10 dikurang 1? 9, Pak. Nah, 9. Maka nilai V-nya adalah 9. Kemudian, nah ini lebih gampang. Nilai alfanya adalah yang kita pakai ini. Derajat bebasnya adalah 9 ya. Di sini benar kan? 9. Kemudian nilai alfanya berapa? 0,025. Sudah saya jelaskan 2 kali kan? Perlu dijelaskan lagi? Dapat 0,025 ini. Sama seperti Z yang tadi. Perlu dijelaskan lagi? Nggak perlu? Oke. Kalau nggak paham, bilang ya. Nah, T 0,025. Nah, tinggal cari aja alfanya 0,025 nih di sini nih. Nah, cari pertemuannya. Ini 9. Berarti di sini, ini ke sini dia. Dan ke sini. Benar nggak? Nah, nih nilainya 2. Nilai T 0,025 dengan derajat bebasnya 9 adalah ini. 2,2622. Nih. Udah, tinggal masukin rumus saja. Nilai rata-ratanya 122 dikurang T alfa per 2-nya 2,2622. Terus dikali dengan S-nya di sini. S ini berapa tadi? Nah, ini dicari lagi tadi dengan rumus simpangan baku. Dapatnya 1,15 dibagi akar dari jumlah sampel N, 10. Nah, ini sama seperti tadi, intervalnya juga. Sampai ke sini kan. Jadi dapatnya hasilnya adalah rata-rata panjang sampel tersebut dengan selang kepercayaan 95% adalah berkisar dari 121,18 sampai 122,82. Paham? Paham, Pak. 121,18, ingat-ingat ya, 121,18, 122,82. 121,18. Tes. Berapa tadi? 100 berapa tadi? 121,18
ke berapa tadi? 22,18. Oke, kalau kita buat grafiknya seperti ini dia, nih. Oke, nggak salah di sini. Oke, ingat tadi ya, berapa tadi nilainya? Nah, nggak apa-apa lah. Jelek, maaf ya. Di sini. Nah, di sini berapa tadi? 100 apa ya? 121,18. 121,18. Nih yang di sini 122,82. Nah, ini daerah selang kepercayaan 95%-nya di sini nih. Nah, itu ya. Ada tidak yang 121? Ada. Di sini 121. Tetapi dengan selang kepercayaan 95%, maka apa sih istilahnya ya? Biasnya atau presisi biasnya nggak akan jauh di sini, nggak akan sampai jauh ke sini. Ya, dia masih dalam kisaran itu, dia tidak akan jauh kalau nilai intervalnya 95%. Beda halnya misalnya dengan 80%, 70% bisa saja nilai yang didapatkan dari sampel ini bisa jauh. Misalnya nilai interval awalnya 121,18 sampai 122,82, ternyata ada sampel yang ditemukan dengan nilai 110 misalnya. Ada juga yang nilainya sampai 130. Ada. Gitu. Tapi selang kepercayaannya akan semakin kecil, gitu ya. Dengan selang kepercayaan hampir mendekati 100% seperti ini, maka kalaupun ada bias, maka biasnya itu tidak akan jauh. Misalnya ini nih. Ini apa tadi, ini selang paling kecilnya. Ini yang paling besar, nilai paling kecil, nilai paling besarnya paling nggak jauh, paling di sini aja gitu kan. Nggak sampai ke sini gitu kan. Nilai sampel di luar dari luar dari nilai selang kepercayaan. 5 menit lagi, 10 menit lagi. Oke. Jelas? Ada yang bingung? Ini semakin tinggi nilai interval kepercayaan, maka nilai statistiknya atau nilai rentangnya itu biasnya tidak akan jauh. Nah, makanya itu dihitung. Kalau 90% berapa rentangnya, 90% berapa rentangnya, misalnya kan, nah itu dihitung. Paham? Paham, Mbak. Nah, itu secara statistiknya. Makanya bedanya kita nggak melakukan uji statistik. Rentangnya 120 sampai 185. Kalau kita bicara rata-rata ya. Nah, itu berapa selang kepercayaannya? Nggak dihitung. Nah, jadi kita nggak tahu berapa biasnya. Berapa sekiranya berapa kemungkinan misalnya dari sampling yang kita ambil, misalnya kita dapatkan ikan beratnya sekitar 1 sampai 10 kilo misalnya kan. Kita hanya jelaskan itu tanpa ada selang kepercayaannya, maka orang akan bertanya-tanya misalnya adakah kemungkinan bisa mendapatkan nilai ikan sampai 30 kilo beratnya. Bisa jadi ada karena dia tidak sebutkan selang kepercayaannya. Tapi misalnya contoh gamblangnya lah ya, walaupun nggak bisa diterapkan ke itu juga. Contoh gamblangnya adalah
Misalnya kalian menyampaikan data bahwa selang kita dapatkan nilai sampelnya adalah 5, dapat ikan 3 sampai 20 kilo dengan selang kepercayaan 95%. Maka apakah mungkin saya misalnya kan, orang lain akan mendapatkan ikan seberat 30 kilo? Apakah mungkin? Seberapa besar kemungkinannya itu bisa dihitung. Kemungkinannya sangat kecil. Itu bisa dihitung. Jadi bisa aja dapat yang 30 atau 35 kilo misalnya, tapi kemungkinannya sangat kecil dengan selang kepercayaan 95% tadi. Tapi dengan selang kepercayaan 70% misalnya kan, atau 80%, walaupun nggak ada statistik itu, paling rendah 90-95. Maka kita bisa mengukur seberapa besar kemungkinan kita mendapatkan data di luar rentang yang diberikan oleh nilai statistik itu. Bisa dipahami? Nah, makanya valid atau tidaknya, presisi dan akurat atau tidaknya bisa kita bisa kita sajikan, bisa kita munculkan secara statistik, dan itu menjadi suatu pendekatan yang valid untuk mempertanggungjawabkan data yang kita berikan. Karena bisa saja kalau kita nggak uji statistik, banyak kemungkinan yang akan terjadi. Kalian hanya menyampaikan dia kisaran 6 sampai 12. Nah, bisa aja bisa dapatkan 30, bisa dapatkan 1 kilo aja misalnya kan, bisa aja. Gitu. Nah, ini berlakunya saat kita bicara konteks yang lebih penelitian itu kan, konsepnya adalah saat seseorang melakukan penelitian dengan metode yang sudah dijelaskan di metode. Penelitian itu kan ada latar belakang, tujuan, metode gitu kan, hasil yang didapatkan. Jika saya melakukan suatu penelitian dengan metode yang sudah saya paparkan, itu kan hasilnya didapatkan rentangnya X sampai Y misalnya ya. Atau hasilnya akan didapatkan rentang dari 0 sampai 5 dari hasil penelitian saya. Jika Sufianto nih melakukan hal yang sama juga gitu kan, dengan metode yang sama yang saya lakukan, maka hasilnya rentangnya pasti dari 0 sampai 5. Ya gitu. Itu penelitian benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi beda halnya jika kalian tidak melakukan uji statistik, tidak melakukan validitas data misalnya kan. Penelitian pertama kali saya lakukan dengan metode yang sama, dengan metode yang serupa, hasilnya 0 sampai 5, ternyata si Sufianto melakukan juga, karena saya nggak ada uji statistik dan apanya, maka Sufianto ini bisa saja mendapatkan nilai yang jauh berbeda. Misalnya saya dapatkan 0 sampai 5, Sufianto bisa dapatkan rentangnya 4 sampai 8. Bisa saja kayak gitu. Dan itu sama-sama karena nggak ada acuan jelas statistiknya seperti apa, maka data yang disajikan itu akan menjadi sangat rancu. Gitu. Tapi kalau sudah saya jelaskan bahwa dengan uji statistik ini, dengan selang kepercayaan sekian, kalaupun Sufianto melakukan hal yang sama, maka rentangnya tidak akan jauh dari itu. Misalnya saya dapat 0 sampai 5, maka Sufianto orang lain yang akan melakukan itu paling dapat 0 sampai rentangnya 0 sampai 6 atau 1 sampai 6. Tidak akan jauh dari situ. Bisa dipahami? Itu konsep penelitian yang harus ada dasar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, masih ada ya rupanya ya. Jadi kayaknya nggak bisa selesai kalau misalnya ini satu mutuan ini nih. Atau saya singkatin aja lah nanti ya. Saya potong-potong mana materi-materi yang perlu. Kalau dengan Sofi kemarin gimana? Satu materi satu kali selesai atau gimana? Enggak, Pak. Gimana dia? Berapa kali pertemuan gitu ya? Biasa dalam satu judul makul biasa 2 hari, Pak. 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Ya. Satu kali pertemuannya berapa jam? Sesuai dengan jadwal, Pak. Jadwal. Oh, sesuai dengan jadwal juga ya. Berarti bisa diatur gitu ya.
Tapi karena materinya masih ringan-ringan juga yang kemarin kan. Oke, nantilah saya ini kan. Yang penting kalian paham, walaupun nanti saya masukin sebanyak-banyaknya kalian nggak paham kan sama juga. Dah, mungkin cukup itu yang ingin saya sampaikan. Absennya belum ya, nanti saya inikan absennya. Oh, udah nih absennya. Udah ya? Ada yang belum absen? Udah, Pak. Saya cek dulu. Riko Hermawan. Sehari nggak absen? Nggak masuk kah sehari? Masih nggak masuk sehari? Gusti? Sehari masih nggak masuk kah?